Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya teman-teman terlambat karena ada kendala teknis. Insya Allah kita mulai sebentar lagi ya. Kita mulai sebentar lagi. Mohon maaf saya jeda sebentar. Saya jeda sebentar. Alhamdulillah sehat semua teman-teman ya. Kita ketemu lagi, insya Allah akan melanjutkan terapi kita. Mudah-mudahan jaringannya cukup lancar malam hari ini. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman. Kita mulai ya. Kak Suwarno tadi harusnya jam 20. Tapi ini terlambat, insya Allah kita mulai sekitar 15 menit lagi. 10 sampai 15 menit lagi ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mari senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali bertemu. Dan ini bukan merupakan sebuah kebetulan ya teman-teman. Tetapi memang sudah Allah kehendaki, semuanya atas izin Allah. Kita bisa berkumpul di room ini dalam rangka mempraktekkan terapi Al-Quran. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'it tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan syurganya Allah, di dalam mempraktekkan terapi Al-Quran. Yang mudah-mudahan melalui perantara terapi Al-Quran ini Allah berkenan memberikan keajaiban di dalam kehidupan kita, berikan anugerah yang terindah, berikan kesembuhan atas segala keluhan yang kita rasakan saat ini, menunjukkan solusi dari semua permasalahan hidup yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirindukan surganya Allah, bagaimana kondisi cuaca di situ? Di sini sedang tidak menentu ya. Kadang panas, tiba-tiba hujan, terus kemudian mendung, kadang panas, tapi panasnya itu tetap hujan ya. Jadi hujannya ini bukan hujan dalam kondisi mendung. Dalam kondisi panas, hujan. Nah, artinya kita perlu waspada ya teman-teman. Dengan kondisi yang tidak menentu, harus menjaga kondisi badan. Jaga imun ya teman-teman. Jaga iman, jaga imun, agar kita bisa terus berbuat kebaikan, agar kita bisa terus beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dalam kondisi sehat, ibadah tentu lebih nikmat. Iya kan? Maka perbanyak konsumsi vitamin rutin ya teman-teman, vitamin C dan vitamin D. Begitu. Dan perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran ini benar-benar fungsinya luar biasa ya, Masya Allah. Bisa meningkatkan imunitas kita. Gitu ya. Jadi ada seorang sahabat saya di sosmed. Di sosmed itu membuat sebuah percobaan ya teman-teman. Membuat sebuah percobaan dengan buah. Buahnya itu buah semangka ya. Jadi semangka kemudian ditaruh speaker yang di situ disetelkan musik.
ya, musiknya macam-macam tuh, ada rock, metal, dangdutan, pop, keroncong gitu ya. Terus kemudian ditaruh di ruangan khusus. Kemudian satunya semangka, semangkanya sama ya. Jadi semangka utuh, semangkanya sama, dibelah jadi dua. Satunya diletakkan tadi ya, musik, speaker yang dia berisi musik dan seterusnya. Terus kemudian semangka yang satunya itu disetelkan murotal. Disetelkan murotal. Teman-teman juga kalau tidak percaya dengan percobaan ini, itu nanti bisa ikut melakukan, mempraktekkan percobaannya ya. Untuk membuktikan betapa dahsyat pengaruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini percobaannya kepada buah nih. Nah, terus kemudian satunya disetelkan murotal, semangkanya sama. Semangka yang sama, bukan semangka yang berbeda ya. Kalau semangka yang berbeda mungkin ya hasilnya mungkin bisa jadi beda begitu. Nah, terus kemudian suhu ruangannya sama, teman-teman. Suhu ruangannya sama, terus kemudian tidak ada suara lain selain suara yang diperdengarkan tersebut. Ya, satu hari nggak ada perbedaan, 2 hari nggak ada perbedaan. Seminggu, 1 minggu ini perbedaannya kelihatan sekali. Ya, jadi semangka yang diperdengarkan suara musik metal, rock, dangdut, keroncong dan seterusnya, yang jeduk-jeduk begitu ya, itu ternyata lebih cepat busuk. Busuknya itu kelihatan banget perbedaannya. Saya kehilangan postingannya, kalau masih ada postingannya saya cari ya. Saya kebetulan lama tidak kontak dengan beliau. Ini sahabat saya di sosmed. Nah, sementara semangka yang di situ diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran murotal, itu ternyata ya tetap busuk, tetapi tidak separah busuknya semangka yang diperdengarkan lagu-lagu rock, metal, dan seterusnya itu. Itu selama 1 minggu. Ya, 1 minggu tanpa putus. Ini benar-benar sahabat saya mencoba gitu, karena penasaran gitu ya. Nah, maka teman-teman kalau penasaran, silakan ikut mencoba percobaan ini. Ini membuktikan bahwa kalau saya sih nggak usah percobaan ya, sudah yakin, hakul yakin, yakin, seyakin-yakinnya bahwa ya percobaan itu memang betul. Jadi membuktikan bahwa pengaruh Al-Quran itu luar biasa. Semangka kan terdiri dari air ya. Nah, diri kita ini 80% juga terdiri dari air, teman-teman. 80% komponen tubuh kita itu dari air. Nah, kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa Masaru Emoto, jadi profesor dari Jepang itu kan sudah melakukan percobaan. Maka dari itu kita kemas ini menjadi sebuah terapi ya, teman-teman. Menjadi terapi happiness terapi. Jadi ada kristal air yang kemudian diucapkan kalimat-kalimat, ada kalimat yang negatif ya. Kamu bodoh, kamu pecundang, kamu orang yang terbuang ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka kristal airnya berubah. Nah, beda dengan air yang kemudian diucapkan kalimat-kalimat positif. Ya, kalimat positif. Sehat, cinta, sukses, menginspirasi, bahagia, sejahtera, dan seterusnya. Maka ini efeknya luar biasa. Nah, maka teman-teman, inilah pengaruh enerpos ya. Pengaruh enerpos ini bukan sekedar kata-kata yang kemudian kita ucapkan omong kosong dalam diri kita. Tetapi memang ini sudah ada penelitian validnya ya, teman-teman. Jadi, nah ada kisah juga nih, teman-teman. Ada kisah juga yang cukup menarik. Dan ini sudah saya cantumkan di sini ya, tentang kekuatan Al-Quran. Kata-kata yang positif saja bisa mengubah diri kita. Apalagi ini kalamullah, kalimat-kalimat dari Allah. Tentu jauh lebih bisa mengubah hidup kita. Gitu ya. Nah, ada sebuah kisah menarik. Jadi ada perangkat desa, pejabat desa yang kemudian mengadakan sebuah acara ya, mengadakan sebuah acara di rumahnya. Nah, terus kemudian singkat cerita putrinya itu sedang menghidangkan minuman. Putrinya dari si perangkat desa ini membantu menyiapkan minuman. Terus kemudian tiba-tiba sang putri jatuh pingsan, ya. Jatuh pingsan. Nah, terus pejabat perangkat desanya ini bingung. Ada yang bisa membantu? Ada dari dokter di sini?
Terus kemudian, nah kebetulan yang datang tamunya itu ada 2 orang, sebetulnya rame ya. Ada di antara yang keramaian itu ada satu dokter, satu dari pihak medis lah ya. Ini oknum, saya katakan oknum. Saya tidak ingin menyebutkan dokter ya, tapi ini oknum. Ya, oknum yang tidak yakin dengan kekuatan Al-Quran. Oknum tenaga medis, dan satunya adalah dia seorang ahli ruqyah. Nah, terus kemudian sang ahli ruqyah, peruqyah ini menawarkan diri. Pak, ini kalau nggak salah seorang kepala desa ya. Perangkat desa, dia seorang kepala desa. Pak Kepala Desa, ini kisah nyata teman-teman ya. Pak Kepala Desa, izinkan saya membacakan ayat Al-Quran kepada putri Bapak. Ada kemungkinan putri Bapak terkena gangguan penyakit ain. Sehingga putri Bapak tiba-tiba pingsan. Ya. Terus ditanya dulu, apakah sebelumnya sakit? Oh enggak, ini sehat-sehat saja. Tadi juga masih bercanda. Badannya juga nggak panas, nggak demam. Nah, berarti kemungkinan besar, ya belum murai Kak Karamel. Insya Allah sebentar lagi ya. Kemungkinan besar putri Bapak ini terkena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit dari pandangan manusia. Ya karena ini kan rame tuh. Sementara putri Bapak mungkin secara penampilan ya mungkin di atas rata-rata gitu ya. Ini penyakit dari pandangan manusia karena kagum atau karena dengki. Oh begitu. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini sang peruqyah ini menawarkan ya. Sang peruqyah ini menawarkan untuk membacakan ayat ruqyah kepada putri dari kepala desa tersebut. Nah demi privasi saya tidak menyebutkan desanya, ya. Saya juga tidak menyebutkan kepala desa serta nama putrinya. Nah, terus kemudian oknum tenaga medis ini kemudian dia nyeletuk gitu ya. Dia komentar, saya kebetulan dari tenaga medis, saya ahli dalam menangani masalah seperti ini. Bagaimana mungkin Bapak sebagai kalangan terpelajar mempercayai? Karena sebelumnya si peruqyah ini meminta izin untuk meruqyah, dan kemudian si kepala desanya ini menyetujui, meng-ACC gitu ya. Meng-ACC si peruqyah, silakan Anda boleh membacakan ayat Al-Quran untuk putri saya. Nah, tiba-tiba datang tuh oknum tenaga medis yang nyeletuk tadi ya. Bagaimana mungkin Anda sebagai seorang pejabat desa, perangkat desa, seorang kepala desa yang terpelajar kok mempercayai hanya dengan apa istilahnya bacaan-bacaan seperti itu ya. Saya kurang detail ya. Saya masih agak lupa ingat. Intinya begitu ya. Intinya sang oknum tenaga medis ini menyepelekan. Bagaimana mungkin Anda bisa mempercayai hanya dengan membacakan doa-doa bisa menyembuhkan putri Anda? Gitu ya. Terus kemudian saya lebih berwenang, saya punya keahlian dalam hal itu. Saya bisa membantu putri Bapak ya, kondisinya ini perlu ditolong dari sisi medis. Nah, terus kemudian apa yang diucapkan oleh si peruqyah, ucapannya ini di luar dugaan, teman-teman. Ucapannya di luar dugaan. Ucapannya perhatikan. Ya. Ucapannya begini. Pak Kepala Desa, saya tidak menyangka di sini ada tamu seekor keledai. Seekor keledai yang sedang meringik dan minta mengobati putri Bapak. Terus kemudian sang oknum tenaga medisnya ini gimana? Apa reaksinya? Reaksinya, jadi sebelumnya tadi dia mengatakan bacaan Al-Quran itu tidak ilmiah, bacaan Al-Quran itu tidak logis, ya. Ini seorang oknum aja lah, ini hanya seorang oknum. Tidak logis, tidak ilmiah, bagaimana mungkin Anda sebagai seorang pejabat desa, perangkat desa, mempercayakan pengobatan putri Bapak kepada orang yang memberikan pengobatan hanya dengan doa. Bagaimana mungkin, gitu ya. Nah, terus kemudian dijawab oleh sang peruqyah itu, Pak Kepala Desa, saya tidak menyangka salah satu dari tamu Bapak itu ada dari kalangan seekor keledai yang meringik gitu. Nah, lalu si oknum tenaga medis ini
ya, oknum tenaga medis ini, Kak Davina, saya sudah buatkan VT-nya bagaimana cara menemukan buhul. Nanti cek ya di akun yang Terapi Langit. Cek di akun Terapi Langit. Ini tumben sepi komentar sedang nyimak ya. Sedang fokus nyimak atau lagi diem-diem baik atau lagi bingung mau tanya apa. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, terus kemudian apa yang terjadi? Yang dikatakan apa tadi si peruqyah ya, peruqyah mengatakan ada seekor keledai dari kalangan tamu Bapak, ada seekor keledai yang diundang. Terus kemudian tenaga medis itu oknumnya, dia kemudian wajahnya memerah dan marah luar biasa. Hampir saja dia mau membentak. Lalu si peruqyah ya, bukan dongeng, ini ceritanya tak. Kalau dongeng kan itu karangan ya. Terus kemudian si peruqyah ini minta maaf langsung. Maaf Pak tenaga medis ya, ini oknum lah, sekali lagi oknum. Maaf Pak, saya bukan bermaksud menyinggung Bapak, mohon maaf sekali. Saya terpaksa mengeluarkan kalimat begini ya. Saya terpaksa mengeluarkan kalimat begini karena Anda tadi menuduh duluan bahwa Al-Qur'an itu tidak logis, Al-Qur'an tidak ilmiah, Al-Qur'an tidak masuk akal. Makanya kemudian saya mengucapkan kalimat, ada di antara tamu yang hadir di sini dari kalangan keledai. Nah, dengan kata-kata saya aja, ini kata-kata manusia loh Pak. Ini kata-kata manusia. Kata-kata saya sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, Anda wajahnya memerah. Menunjukkan urat syaraf Anda menegang. Menunjukkan bahwa tekanan darah Anda naik. Menunjukkan jantung Anda berdetak lebih kencang. Menunjukkan syaraf-syaraf Anda mulai menegang. Apakah ini dikatakan tidak ilmiah? Ya. Betapa besar pengaruh kata-kata. Dengan saya hanya mengucapkan seekor keledai saja, itu sangat memberikan efek terhadap tubuh Bapak. Ya, efeknya luar biasa tuh. Dari mulai naik darah, tekanan darahnya, ya, terus kemudian syarafnya menegang, kemudian pupil pada mata ini melebar, dan seterusnya, dan seterusnya. Pori-pori Anda membesar, keringat keluar. Nah, ini kan ilmiah dari hanya sebuah kalimat yang diucapkan oleh saya sebagai makhluk Allah. Apalagi kalau saya membacakan kalimat-kalimat Allah, ayat Al-Quran. Di sini adalah kalimat dari Sang Pencipta kita kepada manusia. Tentu itu akan memberikan efek yang begitu dahsyat. Oke teman-teman, dapat ceritanya? Yang sudah nangkep ceritanya? Ya, yuk. Tulis takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dapat ilmu. Siapa di sini yang dapat ilmu? Insya Allah ya, semakin yakin ya bahwa kekuatan Al-Quran ini akan memberikan efek atau dampak yang begitu luar biasa ke dalam diri kita. Ya kan? Betapa banyak kita terpengaruh dengan kalimat-kalimat positif atau negatif kan? Misalkan banyak orang nih, banyak terjadi perkelahian, tawuran antar pelajar gara-gara ngomong apa? Kamu, binatangnya keluar semua nih. Dasar kucing, dasar marmut, gitu kan. Dasar embek. Nah, apa yang terjadi? Hanya dengan ucapan terjadi tawuran. Ya kan? Begitu dahsyat kekuatan kata-kata. Terus kemudian betapa banyak orang yang kemudian merasa tersanjung. Merasa terbang, gitu ya. Kamu bagus banget tadi loh penampilannya, Masya Allah, gitu ya. Betapa banyak di antara kita yang memberikan semangat kepada anak-anak kita dan kemudian berhasil. Nah, kamu harus lulus ya. Kamu pasti bisa. Insya Allah, Allah akan menolong kamu lulus ujian ini. Kata-kata. Gitu ya kan, teman-teman? Jadi, kita masuk Islam itu dengan apa? Dengan kata-kata. Kalimat syahadat, bukankah kata-kata? Iya kan? Keluar dari Islam itu juga bisa dengan kata-kata. Bagaimana caranya? Ya dengan cara kita meyakini, na'udzubillah, ya jangan sampai ya, kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekedar kata-kata, bahkan belum terucap saja ini sudah bisa jadi murtad, na'udzubillah ya. Apalagi kalau diucapkan. Gitu.
Kemudian kita mengucapkan, wah Al-Quran ini, misalkan ini Al-Quran ini sudah nggak relevan, sudah tidak masuk akal jika diterapkan zaman ini. Wah, hati-hati teman-teman. Ini sudah murtad begitu ya. Ketika kita meyakini Al-Quran perlu direvisi. Na'udzubillah. Gitu. Dan ini kata-kata. Yang tadinya suami istri hubungannya halal bisa jadi haram. Ya. Dengan apa? Dengan perceraian. Perceraian itu juga kata-kata. Betul. Status menikah itu juga dengan kata-kata. Akad ya. Ijab qabul itu dengan kata-kata. Terus kemudian apa lagi teman-teman? Ya. Banyak di antara syariat-syariat kita yang kemudian terkait dengan kata-kata. Maka teman-teman, ayo kita malam ini insya Allah kita lanjutkan ya. Terapinya ini sudah sering saya ucapkan, sering saya sampaikan. Tapi karena banyak di antara teman-teman yang baru saja bergabung ya, insya Allah ini saya sampaikan berulang kali, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ayo kita praktekkan terapi pada malam hari ini karena sudah larut malam insya Allah. Besok kita libur ya teman-teman ya. Besok kita libur, jadi manfaatkan terapi malam hari ini semaksimal mungkin. Mudah-mudahan jaringannya lancar. Kita langsung praktek saja, bismillah. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimat positif ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, agar kita semangat ya di dalam menjalani setiap langkah hidup ini yang seringkali banyak sekali jebakan-jebakan. Seringkali banyak jebakan-jebakan, termasuk teman-teman gini. Ini banyak status-status beredar, banyak konten-konten yang beredar, tujuannya lucu-lucuan. Padahal itu hati-hati loh. Hati-hati. Lucu-lucuan gini nih. Teman-teman jangan ikut-ikutan ya. Bikin konten-konten yang lucu, tapi itu justru akan menyerang diri kita. Contohnya apa? Contoh ini. Lucu sih, iya lucu, tapi itu bahaya banget loh. Contoh, kenapa masih jadi pertanyaan? Yang dijemur itu pakaian, yang kering kok dompet ya. Lucu ya. Tapi itu bahaya teman-teman. Seolah-olah sepele gitu. Tapi ucapan itu doa. Walaupun tidak diucapkan, apalagi jadi konten ya. Terus berdoa. Ya. Aku berdoa minta dompetku yang digemukin. Jangan badan. Kok malah kebalik. Ya, kebalik, yang gemuk badannya dompetnya kurus gitu ya. Terus apa lagi? Banyak sih, nanti kita coba iya nanti kering beneran. Kata-kata adalah doa teman-teman, termasuk ketika kita menasihati anak ya, pas kondisi emosi itu biasanya ditunggangi setan tuh. Kamu dasar anak nakal banget, bandel banget, bawel. Hati-hati nih, ucapan yang keluar dari lisan seorang ibu ini bahaya banget. Ya, ya banyak sekali KR-nya konten-konten yang seolah hanya lucu-lucuan aja, tapi kemudian malah, ya itu, gini loh, teman-teman mungkin hafal ya, artis-artis, penyanyi, yang mereka nasibnya itu ternyata mirip dengan lagu yang mereka nyanyikan. Kita tidak perlu share ya, karena saya juga nggak hafal siapa saja artisnya, tetapi saya pernah baca sebuah artikel dan saya cek satu persatu. Oh ya betul ternyata, ya dari mulai artis zaman dahulu sampai yang terbaru itu ada kasusnya, ya dari kasus meninggal karena musibah tertentu, ya karena tsunami, terus kemudian perceraian, perselingkuhan, kena sakit tertentu, ya. Nah itu loh perhatikan. Ya, betapa banyak ya artis-artis yang ternyata nasibnya itu sesuai dengan apa yang mereka nyanyikan gitu. Maka yang lagi galau jangan dengarkan lagu-lagu yang berbahaya ya, secara keseluruhan lah ya. Lebih baik dengarkan Al-Quran, insya Allah berpahala gitu ya. Dan teman-teman kalau sering mendengarkan lagu-lagu ya, kalau kita dalam kesunyian, misalkan dalam kamar mandi, terus kemudian ketika sholat, ini biasanya terngiang-ngiang ya kan, masuk ke alam bawah sadar kita, seolah nyanyi terus gitu kan. Nah ini bahaya. Kan lebih luar biasa, lebih indah,
insya Allah jadi sebuah pahala kalau yang terngiang-ngiang di pikiran kita, di alam bawah sadar kita adalah kalimat-kalimat Allah. Ya, kita sedang dengan al-mulk misalkan, tabarakalladzi biyadihil mulk, terngiang-ngiang terus nih. Wah, ini Masya Allah. Gitu ya. Sudah mulai ngantuk, siap. Oke ya. Ya, dialihkan ke sholawat, bagus. Zikrullah. Gitu. Dan teman-teman, ini ada satu fakta lagi. Saya punya ini ya, saudara, seorang peruqyah juga. Ketika kesurupan, jadi ada seorang pasien yang kesurupan. Terus kemudian ditanya tuh, diinterogasi ya. Ternyata kenapa jinnya itu betah di dalam badan? Ini fakta teman-teman ya. Ini fakta betul. Perhatikan, kenapa jinnya itu betah di dalam badan si pasien itu? Karena apa? Dia selalu diberikan makan. Makannya apa? Makannya dua hal. Asap rokok dan lagu-lagu. Tuh, ya. Ini fakta dan ada rekamannya teman-teman ya. Nah, ini coba saya carikan ya. Mudah-mudahan ketemu. Makanannya dua hal. Jadi kenapa dia betah? Karena si pasien ini, ya saya betah di sini karena saya selalu diberikan makan berupa asap rokok dan lagu-lagu, makanan jin. Ya, hati-hati. Coba teman-teman dikurangi ya. Kalau misalkan nggak bisa ditinggalkan, pelan-pelan. Pelan-pelan ditinggalkan. Ya. Terus insya Allah nanti lama-lama bisa totalitas gitu ya. Ganti dengan ya banyak sekarang ya kori-kori pembaca Al-Quran yang suaranya indah-indah, bagus-bagus. Dengarkan. Insya Allah teman-teman kecanduan luar biasa tuh. Kecanduan Al-Quran ini bagus ya. Jadi lama-lama hafal. Ini metode menghafal tanpa menghafal. Insya Allah lama-lama teman-teman hafal. Dan kalau kita sudah terikat dengan Al-Quran, sudah rindu dengan Quran, hari ini kok ada yang kurang ya? Oh iya, belum dengerin Quran. Gitu. Nah, maka insya Allah ya, kita sudah punya benteng yang terkuat nih. Allah akan jaga kita. Gitu ya. Allah akan jaga kita dengan benteng Al-Quran. Insya Allah tidak akan ada jin yang mampu menembus kita. Tidak ada sihir yang bisa menyakiti kita. Insya Allah, atas izin Allah. Baik, kita mulai. Silakan siapkan air. Saya belum menyiapkan air. Contohnya nggak apa-apa ya. Seuprit begini teman-teman. Tapi teman-teman jangan tirukan. Ini sisa air tadi pagi. Saya belum sempat menyiapkan. Oh, ada ternyata. Izin mengambil. Bismillah. Ternyata ada. Lumayan lah segini. Oke, silakan ya. Siapkan yang cukup banyak. Untuk cadangan besok teman-teman. Karena besok kita libur. Besok kita libur ya. Boleh Kak Sri Utami. Sebaiknya air putih Kak Elvi. Lagi pula teh ini kan mengandung kafein. Ya. Kalau diminum nanti khawatirnya. Apalagi kalau habis makan ya. Nanti akan mempersulit pencernaan. Kalau diminum sebelum tidur nanti akan menghambat proses tidur lebih lelap, lebih nyenyak begitu. Siapkan air, yuk yang cukup banyak untuk cadangan besok karena besok kita libur. Jadi perhatikan jadwalnya teman-teman, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6 WIB, malam jam 20 WIB. Siap Kak Astuti, selamat bergabung. Boleh pakai baskom buat stok. Ini air mentah atau air matang? Teman-teman, pakai dua ya. Yang wadah gede, air matang untuk diminum. Terus kemudian, entah itu di baskom, di panci, atau di ember, air mentah. Itu untuk mandi dan untuk dicipratkan atau disiram di halaman rumah, di genteng rumah, atau di sekitar ruangan-ruangan. Itu boleh galon Kang Hadi, tetapi silakan nanti tutupnya dibuka seperti itu ya. Oh ya Kak Aizi, mohon maaf ya, mohon maaf ini saya belum bisa nge-share, ada beberapa trouble. Yang mentah buat mandi, iya buat mandi. Nanti insya Allah rasanya seger, fresh, hidup kita semangat ya, badan sehat seperti itu. Walaupun teman-teman sehat, ini untuk menjaga ya air ruqyah yang mateng dan yang mentah untuk mandi, ini untuk menjaga kesehatan kita insyaallah. Begitu. Boleh silakan ya Kak Filka. Yuk, saya tutup dulu komentarnya teman-teman ya. Saya tutup dulu kolom komentarnya.
Yang ingin tetap bisa komentar, silakan teman-teman bisa pindah ke akun satunya, ke akun Coach Mufti. Ya, silakan bisa pindah ke akun Coach Mufti. Kita mulai teman-teman, bacakan beberapa doa dan ayat-ayat. Yuk, silakan. Yang wadahnya cukup gede, nggak usah diangkat. Kalau diangkat berat gitu ya, pegel nanti tangannya. Oke, letakkan saja di dekat handphone, keraskan handphonenya. Terus kemudian kita doa bareng-bareng. Kalau garam ruqyah, untuk apa dulu nih? Untuk mandi ya? Kalau untuk mandi silakan bisa 3 sendok, 5 sendok atau 7 sendok. Kalau pengen ngirit 3 sendok saja. Sendok makan ya. Oke. Yuk, kita bacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Fattah, Ya Fattah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan ini izinkan aku ya Allah membacakan ayat-ayat-Mu ke dalam air ini ya Allah, yang mudah-mudahan atas izin-Mu ya Allah Engkau berkenan menyembuhkan segala keluhan di badanku, baik medis ataupun non-medis. Ya Allah, jika ada sihir di badanku, hancurkan dengan ayat-Mu ya Allah. Jika ada penyakit ain di badanku, hancurkan ya Allah dengan ayat-Mu. Jika ada penyakit medis ya Allah di badanku, sembuhkan, angkat ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan tuntas, kesembuhan totalitas. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi, mujriyas sahabi, sari'al hisabi, hazimal ahzabi. Allahumma ahzimhum wa zalzilhum wansurna alaihim. Tiupkan. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran, yang mengarak awan, yang maha cepat perhitungan pada perbuatan manusia, yang memusnahkan musuh, ya Allah, hancurkan musuh-musuh ya Allah, hancurkanlah mereka dan guncanglah mereka, tolonglah kami atas mereka. Tiupkan. Kita baca Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Ya, silakan teman-teman. Minum ya. Minum pakai tangan kanan. Terus kemudian minumnya pelan-pelan. Seperti minum air panas. Pelan-pelan. Sampai bunyi ya. Seperti ini. Bismillah. Sedikit aja. Kemudian yang ngantuk silakan diusapkan ke wajah. Atau misalkan wajahnya gatel ya. Karena ada beberapa reaksi wajah gatel. Wajah jadi kayak seperti kesemutan, kebas, ya, mati rasa, atau muka tebal. Ini muka tebal bukan dalam artian istilah ya, tapi memang terasa tebal banget tuh. Terus kemudian diusap. Setelah itu yang sering insomnia, sering migrain, sering sakit kepala, silakan diusap di sini ya. Diteteskan teman-teman. Pertama diteteskan dulu, diteteskan dari atas, terus kemudian di sini dipijit. Bismillah, bismillah. Terus jangan lupa teteskan ke tangan, ya, ke tangan, kemudian diusapkan di sini, di tengkuk. Ya, teman-teman, kalau sudah, ya kita ikrar ya, ikrar pemutus perjanjian dengan jin atau sihir. Ikatan sihir bisa jadi ada di dalam badan kita. Mari kita hancurkan dengan kekuatan kata-kata yang kita panjatkan kepada Allah. Oke, yang muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang ingin muntah silakan dimuntahkan. Kalau yang masih mual-mual, ya nanti mudah-mudahan nanti bisa keluar ya gangguannya. Kang Hadi, ini jaringannya lancar. Kebetulan jaringannya lancar. Coba nanti pindah ke akun Terapi Langit ya, Kang Hadi. Bisa pindah ke akun Terapi Langit. Insya Allah lebih lancar. Oke teman-teman, silakan. Kita ucapkan kalimat begini ya, berikut ini ya. Ya, yang ngantuk saya lagi diusap dengan air. Yuk, diusap dengan air. Yuk, baca kalimat-kalimat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, aku berikrar memutuskan segala macam ikatan sihir atau jin yang apabila berasal dari
keluarga besar kami atau leluhur kami yang selama hidupnya mengerjakan perbuatan syirik, menyekutukan-Mu ya Allah, menanam kepala hewan tertentu untuk ritual tertentu, meletakkan sesajen, belajar ilmu kebal, ilmu pengasihan, ilmu kesaktian, ilmu kekayaan yang melanggar syariat-Mu ya Allah. Aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengundang jin masuk ke dalam badanku ya Allah, masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke dalam organ tubuhku, keluarkan ya Allah dengan ayat-ayat-Mu. Keluarkan melalui mulutku ya Allah, atau melalui arah yang Engkau kehendaki. Aku haramkan badanku sebagai media atau tempat tinggal jin. Jika mereka, para jin tersebut, tidak mau keluar dari badanku, jadikan setiap makanan dan minuman, khususnya air ini ya Allah, sebagai racun bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka, sebagai racun yang membunuh para jin tersebut. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kamu keluar. Demi Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan teman-teman ke tangan, kemudian tiupkan ke air ya. Bismillah. Terus kemudian kita usap ya teman-teman, ditempelkan di dada dan perut. Kita usap, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke badan kita. Kita baca dua ayat terakhir ya teman-teman ya. 285, 286 surat Al-Baqarah ya. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, silakan teman-teman baca. Kalau belum hafal cukup dengarkan saja ya. Cukup dengarkan tapi tetap kondisi mengusap seperti ini. Kita baca dari mulai amanar rasulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Tiupkan. Tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman tarik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di dada. Kita bacakan surat Alam Nashrah ya. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum hafal cukup dengarkan saja. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada, kemudian tiupkan ke air, kemudian naik ke atas sedikit teman-teman. Kita baca surat Al-Zalzalah ya. Yang belum hafal juga silakan tetap dengarkan dan sambil yusap seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan teman-teman yang memiliki dendam, yang memiliki benci ya, silakan diusap. Ucapkan kalimat berikut ini. Yuk kita minta tolong kepada Allah ya, untuk memberikan kekuatan kepada kita agar bisa memaafkan orang lain. Yuk teman-teman ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah. Kuatkan hatiku untuk bisa memaafkan orang lain, untuk bisa menyayangi orang lain yang telah menyakitiku, yang telah menzolimiku. Ya Allah, aku ikhlas, aku sabar. Aku ikhlas, aku sabar. Aku terima anugerah-Mu ini ya Allah. Segala kondisi yang aku rasakan saat ini, aku terima ya Allah. Tapi aku lebih memilih menjadi insan yang bahagia. Aku bahagia, aku sabar, aku magnet rezeki. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk-Mu ya Allah. Aku tidak mengizinkan siapapun dari makhluk-Mu ya Allah untuk mempengaruhi hatiku, untuk mempengaruhi perasaanku. Ya Allah, hanya aku atas izin-Mu yang mengendalikan hati dan perasaanku sendiri. Aku lebih memilih bahagia, aku memilih sabar, aku ikhlas. Aku haramkan badanku sebagai media tempat tinggal jin. Keluarkan ya Allah jika ada gangguan di dalam badanku melalui mulutku. Sambil tarik ke atas teman-teman. Kemudian dorong ke depan ya. Sambil ucapkan ukhruj ya aduwallah. Bismillah Allahu Akbar. Batuk-batukan. Ukhruj ya aduwallah. Bismillah Allahu Akbar. Ya, yang terasa nggak enak dadanya atau mungkin perutnya silakan bisa diminum ya. 1 kali tegukan dulu. Nanti di sekitar 10 menit lagi ya kita minum lagi. Ini bagi yang terasa nggak enak atau ada reaksi ya silakan diminum. Bismillah. Tangan kanan sambil diminum pelan-pelan. Bismillah. Sambil diusap ke, silakan teman-teman usapkan ke pinggang ya.
yang airnya terasa pahit, asin, hambar, bau busuk, kemudian terasa panas, bibir tiba-tiba bergetar atau kebas, kesemutan, ini merupakan pertanda adanya sihir ya di dalam badan kita. Silakan usap di pinggang ya teman-teman, di pinggang diusap pakai ini, pakai airnya. Terus diusap juga di daerah persendian, lutut ya, sini pergelangan tangan, di siku kita. Terus oleskan juga di leher. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus oleskan juga di telapak kaki sambil dipijit telapak kakinya. Ya, yang terasa mual silakan dimuntahkan. Minta tolongnya kepada Allah. Ya, minta tolongnya kepada Allah. Minta tolongnya begini sambil diketuk-ketuk dengan 2 jari ya. Mulai bagian yang terasa mual perut ya. Ketuk-ketuk tarik atas. Bismillah ya Allah. Izinkan ya Allah. Izinkan aku memohon pertolonganmu ya Allah. Mohon keluarkan gangguan yang ada di badanku dengan melalui ayat-ayatmu ya Allah. Bismillah, Allah Akbar, ketuk-ketuk atas, kemudian dorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Minta tolong kepada Allah, ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan ini ya Allah melalui mulutku ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Seperti itu, ya. Kalau di dada ini seperti ada kapas atau sesuatu yang bergerak gitu ya. Silakan diusap teman-teman. Bismillah, Allah Akbar, diusap, kemudian dicabut. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan, baru cabut. Seperti itu. Oke, pegang bagian yang sakit ya. Saya akan bacakan 5 menit sampai 10 menit. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silakan kalian keluar sebelum kami bacakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya jika kalian tidak mau keluar. Ya Allah, jika ada gangguan sihir di badan saudara kami, kembalikanlah kepada tukang sihir. Kembalikanlah kepada orang-orang yang mengirimkannya, ya Allah. Ya Allah, jika ada lebih dari 1 gangguan jin di badan saudara kami, keluarkan dengan ayat-Mu, ya Allah. Keluarkan dengan kekuatan-Mu, ya Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Abdullah. Ukhruj ya Abdullah. Kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami. Kalian yang bersembunyi di setiap organ tubuh saudara kami yang sedang menonton tayangan ini. Keluar wahai laknatullah. Keluar wahai jin terlaknat. Keluar, kalian tidak akan pernah sanggup menahan panasnya ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Teman-teman silakan letakkan tangan kanannya di tengkuk seperti ini, ya. Terus kemudian tangan kirinya letakkan di dada, di ulu hati, seperti ini ya. Ini letakkan di sini, seperti ini. Kemudian yang tangan kiri di ulu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan
wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli anin lamah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyak. Allahumma rabbana adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan teman-teman. Ya, boleh dilepas ya. Pegangannya, tangannya. Terus kemudian silakan diminum. Silakan diminum 3 kali teguk. Bismillah dulu, terus kemudian akhiri dengan hamdalah. Bismillah. 3 kali ya. Kemudian alhamdulillah. Jangan dihabiskan. Buat stok besok ya, karena besok kita libur. Terus usapkan juga ke seluruh badan. Jangan lupa punggung ya, punggung. Punggung ini seringkali menjadi pusat gangguan. Oh ya, ini mohon maaf ya. Banyak yang tidak nge-share di grup para admin. Nanti kita hukum adminnya ya. Yang tidak nge-share. Biasanya saya sendiri yang nge-share, tetapi ini karena ada beberapa kendala teknis. Ini mohon maaf jadi tidak ter-share. Teman-teman pokoknya dipantau aja ya. Kalau jam 8, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Kalau jam 8 malam nggak ada live, coba setengah 9. Seperti itu ya. Boleh Kak Wita, boleh ditambah airnya. Iya, tadi agak terlambat ya teman-teman. Kak Ros, tadi setengah 9 kita mulainya. Teman-teman, ada yang masih merasakan reaksi? Masih mual, masih muntah-muntah? Perhatikan ya. Kalau misalkan teman-teman belum sembuh-sembuh, bisa jadi ada buhul. Ada buhul atau ikatan jimat, ikatan sihir namanya, buhul ya. Itu yang ada di sekitar rumah. Coba nih teman-teman cek di VT saya. Yuk, siapa yang belum cek VT saya di akun Terapi Langit yang membahas tentang cara mencari buhul sihir. Ya. Jadi teman-teman jangan menganggap zaman sudah modern, sihir nggak ada gitu ya. Banyak loh. Teman-teman kalau nggak percaya, banyak tukang sihir. Itu cari aja di Google. Jasa santet. Jasa sihir, jasa santet, jasa pelet, jasa penglaris, ya. Jasa rental tuyul bahkan ada. Siapa yang di umur berapa teman-teman tahu ada jasa rental tuyul second? Ada rental jenglot. Ada jasa rental setan gundul. Setan gundul ini di atasnya bukan tuyul ya. Di atasnya tuyul, dia lebih sakti sedikit. Ya. Serius ada loh. Serius ada di marketplace, cari aja teman-teman, jasa rental ya. Lecet pemakaian atau jual beli tuyul. Jadi gini, dijual tuyul
pemakaian baru setahun, lecet pemakaian. Ini nggak bercanda, serius. Serius ada. Teman-teman nggak percaya, cari aja di Google tuh banyak banget. Jasa santet sampai kelepek-lepek, sampai sampai kelenger gitu. Ada di Allshop, di Google banyak ya. Dan di marketplace apalagi, itu banyak banget. Gitu. Sekarang teman-teman, istilahnya itu bukan senggol bacok ya. Bukan senggol bacok. Senggol santet begitu. Ya, senggol santet. Ya, itu sudah biasa. Bahkan orang itu bisa bisa nyantet sendiri. Ya, tutorial. Ada tutorial-tutorial. Tutorial pelet tuh. Tutorial. Nah, ini bisa jadi ide bisnis tuh Kak Heru. Santet keliling. Saya jadi ingat saya pernah membuat sebuah konten. Ya, jadi gini. Ini sedikit cerita teman-teman ya, sedikit cerita. Jadi waktu itu saya kan sedang nyari ART ya, nyari ART untuk bantu-bantu beres-beres rumah. Karena ART yang lama ini keluar, resign karena ada keperluan. Nah, kebetulan saya nyari buka lowongan tuh. Saya buka lowongan ART. Nah, kemudian ada satu yang masuk. Nah, terus kemudian ART ini waktu itu jangan saya larang untuk masuk ke kamar. Dia mulai curiga kayaknya. Ini kok nggak boleh masuk ke kamar? Jangan begitu. Terus, nah di kamar tujuannya apa sih? Karena saya sedang syuting. Saya sedang bikin konten. Kontennya adalah konten tentang, nah itu tadi, santet keliling. Jadi saya ingin memberikan edukasi ya, bahwa santet itu masih ada, pelet itu masih ada. Nah, saya buat tulisan kertas tuh. Saya di kertas HVS ya. Kertas HVS putih lebar. Saya tulis gini. Jasa santet keliling. Gitu. Nah, terus kemudian saya kan syutingnya sendiri. Saya kasih tripod, saya acting gitu ya. Santet keliling, yuk siapa gitu. Nah, terus saya edit. Nah, waktu itu sudah sempat saya upload, tapi kemudian karena nggak FYP saya sembunyikan, jadi saya privasi. Nah, yang jadi masalah adalah waktu itu kertasnya saya taruh di kardus dan itu kelihatan banget. Dan saya waktu itu buru-buru ada acara mau keluar, terus saya nggak sengaja nyenggol gelas tuh. Akhirnya gelasnya pecah karena saya buru-buru, nggak sempet untuk ini beresin. Nah, terus kemudian waktu itu istri saya waktu itu nyuruh beresin kamar. Ya, tolong itu diberesin kamarnya gitu. Nah, saya kan sudah keluar tuh. Ternyata teman-teman besoknya ART saya itu resign. Besoknya resign. Benar-benar resign, hanya kerja sehari. Saya curiga, aduh, jangan-jangan dia resign karena ketakutan, ngiranya saya dukun santet beneran. Gara-gara mungkin melihat tulisan itu tadi ya, jasa santet keliling, saya ngakak luar biasa. Astagfirullah, sudahlah ada tulisan jasa santet keliling, ada pecahan beling gelas lagi. Dikiranya mungkin saya sedang melakukan ritual tertentu gitu loh. Entah itu makan beling atau apa gitu kan. Mungkin ketakutan ya. Hanya sehari kerja langsung resign. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan-jangan nanti ngobrol sama tetangganya. Khawatirnya gitu ya. Nyebar isu yang tidak-tidak. Khawatirnya jadi bahan ghibah di luaran sana. Saya kemarin kerja di ini sebuah perumahan tapi kok kayaknya mencurigakan. Ya, tuan rumahnya ini kayak seorang dukun santet. Astagfirullah. Mudah-mudahan tidak ya. Oke teman-teman, yang belum masuk ke dalam grup, ada yang belum masuk ke dalam grup? Padahal itu konten. Saya belum sempat menjelaskan bahwa saya sedang bikin konten tentang santet. Begitu. Oke, ada yang belum masuk ke dalam grup? Ada yang masih muntah-muntah? Jangan-jangan ini teman-teman ngakak sambil muntah-muntah, itu ya. Gimana caranya coba? Muntah-muntah sambil ngakak, sambil pusing. Loh, penting loh.
bikin konten seperti itu kan itu tujuannya untuk edukasi. Karena banyak di antara kita kaum muslimin itu yang nggak paham bahwa santet itu nyata, sihir itu masih ada, ya. Jadi kita tujuannya nggak ada konten lucu-lucuan di akun saya ya. Jadi semua konten itu insya Allah untuk mengedukasi. Jadi banyak di antara kita yang awam terhadap hal-hal seperti itu. Gatel-gatel, digaruk dong Kak Riana. Daerah mana yang gatel? Kepalanya digaruk. Tapi kalau gatelnya nggak wajar, seluruh badan atau muka, ini seringkali muka ya. Ya, bismillah, diusap pakai air ruqyah. Gitu. Iya, betul Kak Cahaya. Sudah zaman modern, gitu ya, tapi masih senggol santet, bukan senggol bacok sekarang. Oke? Kalau tidak bereaksi apapun, apakah bandel? Belum tentu. Mudah-mudahan memang tidak ada gangguan ya. Oke, begini teman-teman yang belum masuk ke dalam grup ya. Ini ada di antara kita yang mungkin banyak teman-teman yang baru saja bergabung. Oh ya, ada kaki 1000. Nah, ini kaki 1000 kalau ada kumpulan meeting para binatang yang paling lama datang, yang paling terlambat itu si kaki 1000. Karena pakai sepatunya itu harus 1000 pasang ya. Dibunuh saja Kak Dipo. Bismillah ya, bismillah dibunuh. Bisa jadi itu binatang, itu ciri-ciri binatang sihir ya. Binatang sihir itu ada tokek, ada apa nih? Belatung, terus kemudian ada kecoa, tikus, kemudian ular hitam, seperti itu ya. Kalau lihat orang yang nyantet dikembalikan. Nah, jadi boleh saja berdoa minta mengembalikan sihir ya. Dan kemudian bentengi kita dengan ayat kursi. Cukup sederhana, ayat kursi saja. Baca pagi sore, kemudian setelah sholat dan sebelum tidur. Boleh ditambah ya. Kelabang iya termasuk kelabang. Ya. Silakan dibunuh saja dengan baca bismillah. Bismillah. Kalau semut bukan ya. Semut ini jangan dibunuh, teman-teman. Kalau semut bukan, insya Allah semut bukan. Jadi teman-teman kalau ingin ngusir semut, itu dikasih tahu saja. Hai mut, hai sem, tolong pergi ya dari sini. Itu bisa kok, kita bisa komunikasi, ya. Kita bisa komunikasi dengan semut. Kita kasih tahu, coba buktikan. Setelah itu nanti bubar tuh. Ada kecoa sudah dimatiin. Iya, kasihan kecoanya. Coba ditanya kecoanya sudah nikah belum? Kalau kecoanya masih jomblo, kasihan. Belum merasakan indahnya pernikahan dengan kecoa cewek, sudah dibunuh. Oke teman-teman? Ini ya. Oh ya, jadi ingat sebuah quotes. Gara-gara ada yang laporan membunuh kecoa, saya jadi ingat sebuah quotes. Quotesnya gini. Ibu-ibu, emak-emak, para istri, jangan membuat suami kecewa. Jangan pernah membuat suami kecewa. Sekali suami kecewa, nanti kecewek. Gitu ya. Bener nggak kira-kira? Sekali suami kecewa, dia akan kecewek. Maksudnya gimana? Selingkuh, curhat sama mantan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu ya. Wah, ini quotes yang berharga sekali. Bisa dibuat konten tuh. Bunda sekalian, jangan membuat suami kecewa. Sekali suami kecewa, dia akan kecewek. Nah, bagus kan? Oke, teman-teman. Ini ya, silakan klik di sini untuk masuk ke dalam grupnya. Cerita yang tadi bagi dilanjutkan. Oh iya, Kak Filka, yang apa ya? Yang soal ini ya? Yang soal apa tuh? Oh, yang keluarga berantakan. Gara-gara TikTok. Oke, masuk ke dalam grup dulu yuk. Oh iya, besok libur kita ya teman-teman ya. Ya, kita ketemu lagi Selasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa menahan ini ya, gelora untuk live streaming hari Selasa. Sengaja saya buat jadwal sehari libur, sehari live, sehari libur, sehari live, agar teman-teman jiwanya meronta-ronta, ingin diruqyah, ingin diterapi. Oke, kok nggak selesai-selesai sih? Fokus yuk, fokus. Tunjukkan cara masuk ke dalam grup. Silakan intinya menuju bio profile. Terus kemudian yang ingin apa ini namanya curhat, ingin konsultasi, silakan klik pesan di sini ya. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Belanda, di situ ada tulisan message ya. Nah, kalau yang masih merah berarti teman-teman belum follow, silakan di-follow dulu.
Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grup silakan ditekan sini ya, terapilangit.com. Oh iya, alhamdulillah. Kalau teman-teman sudah mulai merindukan terapi ini, itu pertanda teman-teman sudah ada keterikatan dengan Al-Quran. Teman-teman sudah mulai rindu dengan Al-Quran, begitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti Al-Quran bisa menjadi syafaat kita di akhirat atas izin Allah. Nah, ini teman-teman yang paling atas ya. Silakan diklik, dipencet, ditekan. Yang dipencetin itu jangan cuma komedo, jangan cuma jerawat. Tetapi grup juga harus dipencet. Pencet, klik, begitu. Oke ya. Masuk ke dalam grup, silakan. Langsung masuk malam ini juga. Yang pertanyaannya, komentarnya, konsultasinya belum dijawab, mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Bukan berarti saya ingin mencuekin teman-teman. Saya orang yang paling nggak tega nyuekin komentar, nyuekin pertanyaan. Ya, tapi karena keterbatasan dan bisa jadi kalau ada pertanyaan yang nggak saya jawab, itu sengaja karena saya nggak bisa jawab, teman-teman ya. Jadi saya seringkali menghindar. Wah, ini susah nih pertanyaannya nih. Susah nih, daripada malu nggak bisa jawab, saya lewatin aja gitu ya. Jadi mohon maaf, kalau misalkan ada pertanyaan yang belum saya jawab, ditanyakan ulang melalui ini ya. Ditanyakan ulang melalui ini, konsultasi di DM namanya, direct message. Oke. Kak Saira, ketika ikut terapi langit jadi nggak ngefek, nggak pakai hijab, atau kenapa? Maksudnya gimana? Tidak pakai hijab kah Kak Saira? Ya sebaiknya kalau setiap kali konsultasi setiap kali terapi kita tegakkan adabnya ya. Buang kaki setelah dibunuh di sampah biasa. Maksudnya gimana ini? Kaki 1000 maksudnya Kak Dipo? Iya, dibuang di tempat sampah biasa seperti itu. Tidak perlu ritual penguburan khusus ya. Oke teman-teman, banyak kecoa di kamar mandi. Sudah dicek lingkungannya apakah bersih? Kamar mandinya sudah bersih? Kalau banyak kecoa tanpa sumber yang jelas, kemungkinan memang bisa jadi memang ada gangguan gaib di situ. Tapi belum tentu juga, ya, belum tentu juga. Jangan sedikit-sedikit nyalahkan jin, nyalahkan sihir, seperti itu. Jin juga ada yang polos, yang imut-imut gitu ya, yang tidak bersalah. Jangan selalu disalahkan. Karena jin itu seperti kita, seperti manusia, ada yang aliran sesat, ada yang muslim, ada yang tidak beriman, ada yang munafik. Nah, yang paling bandel itu biasanya munafik. Kalau teman-teman merasa ganjel tadi, ada yang rambut di sini ya, ada terasa rambut bergerak sesuatu, terus kemudian ada yang terngiang-ngiang seperti menirukan bacaan-bacaan ayat. Nah, itu bisa jadi dari golongan jin munafik. Perlu diancam ya dengan ancaman Allah kan sampaikan gitu ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Golongan munafik ini di dasar neraka paling dasar. Seperti itu. Menolong ikan yang tenggelam boleh enggak? Menolong ikan yang tenggelam. Kemudian diangkat ke daratan begitu ya. Ini perbuatan yang sangat mulia sekali. Ya, itu termasuk menolong. Digunakan untuk menafkahi istri ya Kak Heru ya. Betul. Jadi itu bukan perbuatan zolim ya, karena ikannya kan kita konsumsi untuk memberikan nafkah untuk keluarga begitu ya, sehingga keluarga sehat, mendapatkan protein ya dari ikan. Alhamdulillah. Ini berpahala loh Kak Heru. Oke, begitu ya. Teman-teman yang belum mendapatkan bukunya, yang nggak sempat mengikuti terapinya secara rutin ya, teman-teman bisa memiliki buku ini ya, buku 7 metode terapi langit. Ini tulisan saya. Iya Kak Ari, ini ada aja Mas Heru. Mas Heru kok lucu sih? Pasti istrinya bahagia banget ya memiliki suami seperti Kak Heru. Alhamdulillah. Teman-teman yang berminat memiliki bukunya, saya sematkan ya. Ini hanya 3 menit saja. Ini buku terapi cocok bagi teman-teman yang tiada hari tanpa kesedihan, tiada hari tanpa kegalauan, kegundahan hati, kesepian, seolah tidak ada yang peduli. Teman-teman tenang saja, masih ada yang peduli, minimal buku ini. Minimal kita di sini berkeluarga, kita
serasa punya keluarga baru. Kalau mimpi suami selingkuh artinya apa? Saya bukan seorang ahli tafsir mimpi, tetapi saya punya kitabnya dan belum selesai saya pelajari. Nama kitabnya kitab Tafsir Mimpi karya Syekh Ibnu Sirin, ya. Ini beliau memang kitabnya ini banyak dijadikan rujukan. Tetapi pada intinya jangan pernah menceritakan mimpi yang buruk. Apapun itu, jangan pernah diceritakan. Kecuali memang untuk bahan konsultasi ya, silakan teman-teman nanti bisa konsultasi lewat DM, jangan lewat jalur umum seperti ini. Intinya adalah yang terkait dengan sesuatu yang mimpi buruk itu lupakan dan tetap berpikir positif, jangan mikir yang aneh-aneh. Ya, jangan mikir aneh-aneh. Jadi yang jelas-jelas ada gangguan, ada intervensi jin atau sihir di situ adalah mimpi ular, terus kemudian mimpi dikejar hantu, terus kemudian mimpi dikejar hewan buas, anjing, serigala, harimau, mimpi di ketinggian, ya. Kenapa nggak boleh diceritakan? Karena ada larangannya, ya. Rasulullah melarang untuk kita menceritakan mimpi yang buruk, begitu. Karena mimpi yang buruk itu dari setan, seperti itu ya. Alhamdulillah kalau mimpi ada di dalam Masjid Nabawi, mudah-mudahan segera Allah kabulkan ya, bisa berkunjung ke sana. Terus kemudian mimpi di ketinggian, mimpi terbang, mimpi tenggelam, mimpi ahli kubur, kemudian mimpi ketemu nenek-nenek. Kalau mimpi ular, misalkan teman-teman ada yang pernah mimpi ular, misalkan ada mimpi ketemu dengan 3 ekor ular. Nah ini berarti menandakan bahwa ada 3 jin yang ada di dalam badan kita. Gitu ya. Terus mimpi di dalam rumah yang sangat angker, mimpi yang menjadi kenyataan, mimpi di dalam mimpi, ya mimpi di dalam mimpi itu gimana? Kita seolah bangun, alhamdulillah sudah bangun, ternyata masih mimpi. Nah ini gangguan. Terus mimpi yang bersambung, gitu ya, mimpi bersambung, berseri. Hari ini mimpi jalan-jalan di pantai, besoknya nyambung, kok ini mimpi yang kemarin bersambung, gitu. Mimpi ahli kubur bisa jadi memang pertanda adanya sihir, ya sihir yang dikirim oleh seseorang, tetapi jangan fokus pada mencari tahu siapa pengirimnya, fokuslah pada penyembuhan. Kalau kita mikirin ini siapa yang ngirim ya, jatuhnya nanti suudzon, ya kita malah numpuk dosa dalam hati kita, ada sampah emosi namanya. Nah ini yang seringkali mendatangkan gangguan tuh, ya mendatangkan gangguan. Karena apa? Karena sampah hati kita nggak dibersihkan. Karena seringkali saya sampaikan ya, gangguan jin itu seperti ibaratkan sampah dan lalat. Kita mau usir 100 kali pun lalatnya, selama sampahnya masih ada, maka lalatnya itu akan balik lagi. Makanya harus disingkirkan sampahnya. Nah, dalam diri kita itu ada sampah emosi, ya, sampah batin, yaitu dendam, benci, bangga terhadap diri sendiri, ya, bangga terhadap amal kita, merasa aman dari azab Allah, terus kemudian putus asa, merasa pesimis, nggak yakin dengan pertolongan Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya pikiran negatif, perasaan negatif, ini sampah-sampah emosi yang akan mendatangkan gangguan jin masuk ke dalam badan kita. Oke, yang minat bukunya hanya 167 ya teman-teman, saya sematkan dulu. Hanya 5 menit. Saya sematkan dulu hanya 5 menit. Setelah ini saya peragakan untuk masuk ke dalam grup bagi teman-teman. Tadi ada yang minta ya, bagaimana caranya masuk ke dalam grup. Ini buku terapi. Buku terapi ada di etalase ya, sudah saya sematkan. Terus teman-teman yang menghendaki garam, ini juga saya sematkan, dan ada madu terapi langit untuk membantu ya meringankan GERD. Ini sudah saya sematkan. Jadi ada 3 ya. Ada 3 teman-teman produk yang saya sematkan di keranjang kuning. Silakan. Waktunya hanya untuk Bunda Azki, saya coba sematkan ya. Namanya Madu Child Dream. Namanya Madu Child Dream. Di etalase nomor 1 ya, saya sematkan. Ini untuk Bunda siapa tadi? Bunda Azki. Oke, hanya 3 menit ya teman-teman ya. Hanya 3 menit. Teman-teman yang ada di akun Coach Mufti, jika ingin check out silakan nanti bisa masuk ke akun yang terapi langit. Ya,
bisa masuk ke akun yang terapi langit. Kak Karmila, berarti itu memang ketemu beneran dengan ruhnya. Itu ya, itu memang betul-betul ketemu dengan ruhnya, seperti itu. Oke teman-teman, hanya 3 menit. Insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa ya, besok kita libur. Nah teman-teman yang persediaan airnya tinggal sedikit, nanti bisa ditambah lagi ya. Oh ya, ini bagi yang check out buku, terima kasih banyak. Nanti bisa DM dan kita akan masukkan ke dalam grup khusus, grup eksklusif namanya. Dan kita dampingi untuk bisa mempraktekkan terapinya. Kalau bareng-bareng itu semangat, tapi kalau sendirian, teman-teman jangan praktek sendirian ya, karena males. Berasa lama, iya Kak Cahaya. Insya Allah kalau bagi saya cepet begitu ya. Kak Nuni, oh ya, kasturi ya, coba saya sematkan ya, kasturinya. Sebentar. Kasturinya saya cek dulu ya, apakah ada stoknya. Oh, ada ternyata. Kak Marsi, oh ya, Kak Marsi, kalau misalkan ongkirnya kemahalan, silakan DM ya. Nanti kita coba carikan carikan jasa ekspedisi yang lebih terjangkau seperti itu. Kak Nuni sudah saya pin di etalase ya. Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Iya betul Kak saya. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita tambah ya jadwalnya ya. Mudah-mudahan dengan melalui perantara terapi ini teman-teman sehat semuanya, dilimpahkan rezeki. Alhamdulillah banyak testimoni, setiap hari kita dapat testimoni ya. Ini bukan karena saya, tapi karena memang Allah sudah mengizinkan teman-teman bahagia, mengizinkan teman-teman makin lancar rezekinya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi Allah izinkan kita ke Baitullah ya untuk umrah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pamit dulu ya teman-teman ya. Pamit dulu. Terima kasih Kak Harmi sudah CO. Mudah-mudahan segera sampai bukunya. Sampai ketemu hari Selasa. Siap Kak Marsi, bisa pesan ke Kak Hana. Alhamdulillah hutang saya lunas. Alhamdulillah. Sampai ketemu hari Selasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Yang belum CO silakan simpan dulu di keranjang teman-teman. Simpan dulu di keranjang ya, mumpung masih live. Gampang nanti kalau simpan di keranjang, insya Allah nanti siapa tahu besok dapat rezeki ya yang tidak terduga. Teman-teman tinggal lakukan pembayaran. Begitu ya. Oh, sudah sampai. Oke, Kak Armi Nurdin segera DM biar nanti masuk ke dalam grup eksklusifnya. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sempat masukin keranjang silakan DM ya. Silakan DM atau cek di etalase nanti. Terima kasih teman-teman.